Check this out. Ling Yu, jobmu, Swordmaster of the Shadows level A. Kalau kau melihat ada item atau gulungan skill yang cocok denganmu, ajukan tawaran. Itu akan menyelamatkan hidupmu di saat-saat kritis. Ling Yu menjawab, oke, bos. Pemandu acara pun melanjutkan sesi lelangnya. Ia pun memberitahukan item selanjutnya, Emperor Dragon Rui Ring. Cincin ini meningkatkan atribut spiritual sebesar 30, dan dilengkapi dengan skill pasif yang dikenal sebagai Dragon Possession. Harga awal 2 juta, dan setiap kenaikan tawaran minimal 100.000. Dan ia pun mempersilahkan ajukan tawaran. Orang-orang pun berbondong-bondong menawarkan harga terbaiknya, ada yang 2,5 juta, 3 juta, dan 3,1 juta. Yelin yang melihat itu pun tidak tinggal diam. Ia pun berkata ke Ling Yu, cincin yang meningkatkan atribut spiritual sebesar 30, item ini akan sangat berguna bagi kita, Ling Yu, ajukan tawaran. Ling Yu pun mendekati ayahnya dan berkata, ayah, ajukan tawaran untuk cincin ini. Ayahnya pun mengerti dan ia memberikan tawaran sebesar 8 juta. Namun, ia pun berpikir, menghabiskan 8 juta agar anakku bisa masuk ke akademi ternama, itu sepadan. Lagi pula, umur seorang Forbidden Curse Master sangat pendek. Setelah beberapa tahun setelah Yelin mati, equipmentnya akan kembali ke keluarga Ji juga. Namun dari arah belakang, seseorang dan 2 anak buahnya menaikkan harga menjadi 10 juta. Orang itu menyapa ayah Ling Yu di sisi Yelin, sepertinya ia kenal dengan orang itu, adalah Ken Sen. Ia memalingkan wajahnya dan berpikir, Cih, aku tidak boleh membiarkannya menemukanku. Ayah Ling Yu kesal karena grup Ji-nya tidak pernah menyinggungnya. Bisa kau jelaskan apa maksudmu dengan ini? Ken Sen dengan kesal menunjuk, jelaskan. Kau membunuh anak buahku, dan kau ingin aku menjelaskannya. Namun, ayah Ling Yu dengan santai menjawab, Ken Sen, aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Tapi kalau kau cari masalah, grup Ji tidak akan tinggal diam. Sambil menawar seharga 12 juta. Baiklah, Tuan Ji. Aku terima tantanganmu, ayo kita lihat siapa yang akan bertahan sampai akhir, ucap Ken Sen dan Ken Sen pun berjalan pergi dan berkata kepada bawahannya, apa kau sudah memverifikasinya? Apa mobil yang terlihat di dekat gudang itu benar-benar milik grup Ji? Bawahannya pun menjawab, sudah, mobil itu kembali ke villa keluarga Ji malam itu. Dengan raut kesal ia mengatakan, baiklah, grup Ji, jangan salahkan aku kalau aku membantai seluruh keluargamu. Di sisi lain, Yelin mendapatkan apa yang ia mau. Yelin pun berterima kasih ke ayah Ling Yu. Ling Yu yang di sisi Yelin bertanya, ayah, siapa pria tadi? Ayahnya pun menjawab, Ken Sen, Raja Dunia Bawah. Dia sudah lama ingin cuci tangan dan mau jadi pengusaha. Tapi sekarang dia mencoba ikut campur urusan grup Ji. Jika kalian tidak mengerti cuci tangan yang dimaksud, cuci tangan di sini mau ninggalin bisnis gelapnya dan mau jadi pengusaha gitu. Jika kalian sudah mengerti, langsung saja ke cerita. Yelin memperingati ayah Ling Yu, paman, bagaimanapun juga, grup Ji organisasi besar yang menarik banyak perhatian yang tidak diinginkan. Akan lebih baik kalau kita lebih berhati-hati. Ayah Ling Yu membenarkan perkataan Yelin. Beberapa saat kemudian, Yelin mencoba cincinnya. Kita pun diperlihatkan status dari cincinnya, Emperor Dragon Rui Ring atribut, meningkatkan atribut spiritual sebesar 30, dapat ditingkatkan, Dragon Possession pemakai cincin diberkati energi naga, dan look meningkat sebesar 10. Di dalam hati Yelin berkata, cincin ini tidak hanya meningkatkan atribut spiritual, tapi ini juga meningkatkan look. Yelin pun berkata kepada ayah Ling Yu, jangan khawatir, paman, meskipun aku harus menggendong Ling Yu, aku akan memastikan dia masuk ke akademi ternama. Ayah Ling pun menjawab, haha, kita ini keluarga, kau tidak usah sungkan begitu. Kau dan Ling Yu sudah dekat seperti saudara. Katakan saja pada paman kalau kau butuh equipment lain. Beberapa saat kemudian, terlihat Ling Yu kelelahan dan ia berterima kasih karena ayahnya bersedia mengeluarkan banyak uang untuk equipment, dan Ling Yu menyuruh Yelin mengambil equipment yang ia sukai. Kita pun diperlihatkan apa saja yang dibeli oleh Yelin. Azure Thunder Ring atribut, meningkatkan atribut spiritual sebesar 15 dapat ditingkatkan. Thunder Enhancement, Lightning Abilities pemakai meningkat sebesar 20. Item kedua,
Molten Moon Necklace atribut, kekuatan spiritual plus 200, dapat ditingkatkan. Dual Ying yang bracelet atribut, meningkatkan atribut spiritual sebesar 40, dapat ditingkatkan. Ying yang Twin, saat memakai gelang Ying dan yang secara bersamaan, healing faktor meningkat. Yelin yang melihat ke arah kelangan berkata, item ini lumayan juga, sebuah cincin yang meningkatkan damage petir, sebuah kalung yang meningkatkan kekuatan spiritual, dan juga sepasang gelang yang meningkatkan healing faktor. Aku mau semua ini. Namun, ia berpikir, terutama gelang ini, meskipun rahasia tentang tubuhku diketahui orang lain, ada tem yang bisa aku gunakan untuk memberikan penjelasan. Yelin pun melihat pedang yang ia beli. Pedang ini sangat kuat. Dengan pedang ini, aku akan bisa menggunakan Forbidden Curse level 10ku, Starfall Fracture. Atribut, plus 300 kekuatan, dapat ditingkatkan. Starlight, di bawah cahaya bintang, bonus kekuatan Starreal Fracture dapat terus meningkat hingga maksimal 100. Yelin mengetes pedangnya menggunakan skill Forbidden Curse Lifespan Sword Technique. Forbidden Curse Master akan mengorbankan 1 tahun sisa hidupnya setiap kali memberikan damage dengan pedangnya. Damage pedang akan berlipat ganda, dan ini dapat di-stack hingga maksimal 99 stack. Dan ia pun mengatakan, Ling Yu, dengan senjata ini, kita tidak akan terkalahkan dalam ujian mendatang. Xin pun berpindah ke Nini yang sedang mandi dan ia pun berkata, aku benar-benar tidak mengerti apa yang keluarga Ji lihat dari pecundang itu. Hari ini grup Ji menghabiskan lebih dari 100 juta hanya untuk equipment. Mereka benar-benar menghabiskan begitu banyak uang untuk seseorang seperti Yelin. Pasti ada rencana rahasia di balik ini. Dan tiba-tiba seorang pelayan menghampiri Nini dan berkata, Nona Liu sudah tiba. Dia juga membawa seseorang bersamanya, yang mengaku memiliki informasi tentang orang yang Anda cari. Nini pun menjawab, oh, apa Yan Wei ada di sini? Dan informasi seseorang yang sedang kucari. Mungkinkah ada informasi tentang Ling Ye? Suruh mereka menungguku di ruang tamu, aku akan segera ke sana. Beberapa saat kemudian Nini yang sedang menuruni tangga berkata Yan Wei, apa ada informasi tentang Ling Ye? Yan Wei pun memperkenalkan orang yang ada di sampingnya. Nini ini Inspektur Huang, dia memiliki informasi tentang Ling Ye. Inspektur itu pun berkata, salam Nona Zuge, saya memang memiliki informasi mengenai orang yang Anda cari. Sayangnya, ini bukan kabar baik. Nini yang bingung mengatakan, oh, apa maksudmu dengan itu? Namun, inspektur itu menjelaskannya, sebuah pertanian di Qingcheng telah terbakar habis, banyak yang tewas dalam kebakaran itu. Kami menemukan sisa-sisa api di lokasi kejadian, kemudian melacaknya dan itu mengarah ke Ling Ye yang Anda cari. Biro investigasi ingin Anda bekerja sama dengan kami dalam penyelidikan ini. Nini yang tidak percaya berkata, Ling Ye, seorang pembunuh, mustahil. Kalau dia benar-benar seorang pembunuh, dia tidak akan menyelamatkanku waktu itu. Yan Wei pun menenangkan, namun inspektur memastikan ke Nini, Nona Zuge, Ling Ye yang Anda sebutkan dapat menggunakan Hellfire untuk membunuh musuh level 8 dengan satu serangan. Namun, selama penyelidikan kami tidak dapat menemukan informasi lain tentangnya. Namun, ada orang lain, dan kami ingin tahu apa Anda mengenalnya. Nini yang masih kesal bertanya, siapa orang itu? Inspektur pun menjawab, Yelin. Menurut hasil penyelidikan kami, ada kemungkinan besar bahwa Ling Ye yang Anda cari sebenarnya adalah Yelin. Nini tercengang dan bingung berkata, Inspektur Huang, kau pasti bercanda, Yelin hanyalah seorang pengecut yang takut mati. Orang itu lari meninggalkanku, mustahil itu Ling Ye, dan dia tidak mungkin bisa menggunakan Hellfire. Dengan raut wajah yang meremehkan berkata apa Anda yakin, sambil menggunakan skill deteksi kebohongan. Nini pun menjawab, tentu saja. Hanya aku satu-satunya yang pernah melihat Ling Ye secara langsung. Tidak mungkin dia si pecundang Yelin itu. Inspektur itu berkata dalam hati, tidak ada yang bisa berbohong di depan ahli poligraf sepertiku. Sepertinya pembunuhnya memang bukan Yelin. Lalu ia pun berkata, terima kasih atas kerjasama Anda, Nona Zuge. Mungkin, saya tidak akan mengganggu Anda lebih lanjut. Jika Anda memiliki informasi apapun, tolong hubungi saya sesegera mungkin. Xin berganti ke Ling Yu yang membawa Yelin ke suatu tempat. Yelin yang bingung berkata, Ling Yu, kita harus cepat dan menguji equipmentnya. Kau mau membawaku kemana? Ling Yu menjawab,
bos, ini tempat yang kumaksud, tempat di mana kau bisa menguji equipmentmu. Diperlihatkan suatu tempat, berdiri wanita yang menyambut kedatangan mereka berdua. Selamat malam, apa kalian ingin melakukan latihan praktik malam ini? Ling Yu menjawab, benar, bosku ingin menguji equipmentnya. Wanita itu pun bertanya, baiklah, bisakah kau memberitahuku levelmu? Yelin menjawab, level 16. Wanita itu pun segera menyiapkan ruangan latihan level 20 ke bawah dengan harga 100.000 per jam, namun Yelin menjawab, tidak, aku ingin ruang latihan untuk level 40 ke bawah. Wanita itu segera menyiapkannya dan kita diperlihatkan ruangan yang terisi penuh boneka latihan yang mempunyai level 40. Yelin mencabut pedang dan berkata, di sini tidak ada kamera, jadi aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Pertama-tama, ayo kita coba kekuatan dari Livespan Sword Technique. Ia pun melompat ke tengah-tengah dan menggunakan skill Forbidden Curse Burning Reincarnation, dengan satu serangan boneka latihan terpotong menjadi beberapa bagian. Tidak sampai situ, Yelin menggunakan skillnya lagi, Forbidden Curse Livespan Sword Technique yang mengakibatkan lonjakan kekuatan yang cukup besar. Ayo coba yang lainnya juga, ucap Yelin. Xin berpindah ke Ling Yu sedang ngobrol dengan penjaga. Sebentar lagi akan ada ujian, jadi, saat bos berlatih, dia sedikit gila-gilaan. Penjaga itu menjawab, yah, kalau dia berlatih sangat keras, dia pasti akan mendapatkan hasil yang bagus. Beberapa saat kemudian, Yelin keluar dan berkata, yah, aku agak capek, jadi aku perlu kembali dan beristirahat. Ngomong-ngomong, aku tidak perlu mengganti barang-barang yang aku rusak di dalam ruang latihan, kan? Penjaga itu heran, kau pasti bercanda, kalau kau yang level 16 bisa menghancurkan apa saja yang ada di ruang latihan level 40, itu berarti kualitasnya tidak sesuai standar, bagaimana kami bisa memintamu untuk ganti rugi? Lalu Yelin mengajak Ling Yu pergi dan penjaga itu ingin memasuki ruang. Setelah ia memasuki, ia kaget karena semua bonekanya telah hancur dengan seseorang level 16. Xin berpindah ke kediaman keluarga Ji yang terdapat dua penjaga dan salah satu terkena serangan kecil yang mengakibatkan tubuhnya lemas. Temannya heran dan berkata, hai, ada apa denganmu? Dan dari belakangnya terlihat tangan yang ingin menyerangnya. Suara teriakannya menggema yang mengakibatkan ayah dari Ling Yu heran dan bertanya-tanya. Beberapa saat kemudian, seorang pelayan mendatanginya dan berkata, Tuan, cepat lari. Dengan tubuh yang berlumuran darah. Setelah berbicara, tiba-tiba pedang menembusnya. Yang menusuk itu adalah Kensen, Tuan Ji, kita bertemu lagi. Ayah dari Ling Yu menyiapkan pistolnya, namun Kensen tidak tinggal diam, dia melesat maju dan menebas tangan ayah Ling Yu. Setelah itu, Kensen menginjak kepala ayah Ling Yu dan berkata, dasar bodoh. Kau mau menggunakan pistol melawan seorang job changer. Dan anak buahnya mendatangi Kensen dan berkata, bos, aku tidak menemukan mereka. Dengan kesal Kensen menjawab, kau membiarkan dua bajingan itu kabur. Dasar sampah. Bawa dia, aku akan membiarkannya hidup sedikit lebih lama. Xin berganti saat Yelin dan Ling Yu baru pulang. Ling Yu yang heran berkata, hah, kenapa lampunya mati? Apa ada pemadaman listrik? Namun, Yelin menyadari sesuatu dan ia berlari karena ia mencium bau darah dan ia menyalakan lampu. Setelah lampunya menyala, mayat berkeletakan. Ling Yu heran dan bingung dengan situasinya. Tidak, kita pasti salah masuk tempat. Ini bukan rumahku. Yelin yang melihat situasinya menyuruh hati-hati, namun Ling Yu mengkhawatirkan ayahnya dan Paman Fu, sedangkan Yelin mendekati meja dan ia menemukan kertas dan menyuruh Ling Yu mendekatinya. Ling Yu pun mendekati Yelin. Kita diperlihatkan sisi suratnya, kalau kau ingin menyelamatkan ayahmu, bawa Yelin ke pasar gelap bawah tanah King Cheng. Setiap 6 jam, aku akan memotong satu anggota tubuh ayahmu. Ling Yu kesal karena suratnya ditulis oleh Kensen, ia pasti akan membunuhnya, namun Yelin menenangkan Ling Yu, ini semua terjadi karena aku. Kau harus mencari tempat untuk bersembunyi, aku akan pergi menyelamatkan paman. Ling Yu menjawab, tidak, aku ingin membunuhnya dengan tanganku sendiri dan menyelamatkan ayah. Namun, seketika Yelin menotok Ling Yu mengakibatkan ia pingsan. Yelin sambil memegangi Ling Yu berkata, percayalah padaku, aku akan membawa paman kembali dengan selamat. Dan ia menaruh Ling Yu di sofa, lalu ia bergegas untuk berangkat.
Kensen, akan kutunjukkan padamu betapa mengerikannya seorang Forbidden Curse Master yang tidak peduli dengan nyawanya sendiri. Xin berpindah ke pasar gelap bawah tanah kinceng yang terdapat dua orang yang menjaga dan Yelin pun sampai ia melihat situasi, namun seseorang menyadarinya. Yelin pun kaget karena mereka menemukannya secepat itu dan orang yang menemukannya berkata, "Adik, zaman sekarang kau masih pakai pakaian seperti ninja begitu?" Yelin yang terpojokkan berpikir, kamera Night Vision inframerah. Pasar gelap punya teknologi secanggih ini. Pria itu menyuruh Yelin untuk bergegas karena bosnya sudah lama menunggu.